Kepercayaan asli yang diturunkan oleh leluhur di Indonesia memang sangat kental. Cerita-cerita tentang kejadian aneh, tempat aneh, dan yang lainnya yang berbau mistis pun berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah tentang kerajaan gaib, di mana suatu kerajaan yang dipenuhi dan dipimpin oleh makhluk tidak kasat mata. Untuk menambah pengetahuan kita semua, berikut ini adalah 10 kerajaan makhluk astral yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Kerajaan Gaib Uwentira. Kerajaan jin terbesar ini dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Tengah yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Jika Anda mengunjungi tempat ini, Anda akan menemukan tugu berwarna kuning. Masyarakat percaya bahwa tempat ini berdiri gerbang gaib menuju Uwentira. Uwentira adalah kerajaan jin berbalut warna kuning keemasan yang indah. Tidak banyak diketahui siapa yang memimpin kerajaan gaib ini. Namun banyak yang bercerita pemimpin kerajaan ini adalah raja yang memiliki 7 panglima perang yang masing-masing memiliki bala tentara yang banyaknya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Kerajaan Gaib Pulau Mas. Dipercaya Indramayu memiliki kerajaan gaib Pulau Mas yang berbentuk rawa-rawa. Seorang juru kunci setempat mengatakan, jika orang biasa mungkin hanya bisa melihat rawa-rawa biasa, namun bagi orang yang memiliki penglihatan khusus, maka ia akan melihat sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh yang terbuat dari emas murni. Kerajaan gaib ini dipercaya dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Raden Werdinata, didampingi oleh Mahapati tersohor bernama Mahapati Jongkara, yang dibantu oleh panglima perang yang diberi gelar Kalasrenggi. Dalam legenda, kesaktian Werdinata pernah terbuktikan ketika Indramayu belum berdiri. Saat itu, Raden Werdinata berang terhadap Raden Wiralodra dan pembantunya Ki Tingkil yang membabat hutan di lembah sungai untuk membuat sebuah kerajaan. Tak terima Raja Gaib Werdinata yang menguasai hutan menantang Wiralodra untuk bertarung selama 11 bulan. Dengan bantuan Raja Gaib dari kerajaan lain bernama Kalacungkring, akhirnya mereka berdua berdamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga saat ini, kerajaan gaib Pulau Mas diyakini masih ada dan tetap dipimpin oleh Raja Werdinata. Kerajaan Pangeran Agung Borneo. Di kawasan hutan Kalimantan, di antara lebatnya pohon-pohon tua berpostur raksasa, diyakini menjadi pusat kerajaan jin. Wilayah kekuasaannya sangat luas hingga memakan separuh lebih daratan Pulau Borneo ini. Gaung kebesaran Raja Jin masa lampau bergelar Pangeran Agung Borneo ini jauh lebih populer dibanding presiden di Indonesia di alam manusia. Usianya tidak ada yang tahu persis, namun diyakini sudah ada jauh sebelum Kalimantan dihuni bangsa manusia. Sebagian anak-anak Dayak menjalin persahabatan dengan makhluk gaib, dan hal itu bukanlah hal yang aneh. Anak dari suku pedalaman ini punya bahasa sandi tersendiri untuk mengambil sahabat jinnya, agar bersedia datang dari alam gaib ke alam manusia. Untuk memanggilnya, anak Dayak hanya cukup menyebutkan beberapa kata ke arah batang pohon tua dan besar. Hanya dalam hitungan menit, dari dalam batang pohon raksasa itu keluar jin, dalam wujud anak sebaya anak manusia yang mengundangnya. Kerajaan Gaib Alas Purwo. Kerajaan ini dipercaya sebagai kerajaan jin paling besar di daratan Indonesia. Alas Purwo sebenarnya adalah nama kawasan hutan lindung di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan, tempat ini dikenal oleh warga sangat angker karena kabarnya sering terjadi penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata dan peristiwa-peristiwa ganjil lainnya di daerah ini. Berbagai cerita menyebutkan di Alas Purwo terdapat dimensi lain berupa sebuah kerajaan jin yang menjadi tempat berkumpulnya jin dari seluruh dunia. Cerita ini bukanlah cerita baru. Legenda menyebutkan kerajaan ini adalah kerajaan yang telah ada dari zaman kerajaan, di mana para raja-raja zaman dulu bersekutu dengan jin penghuni kerajaan ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Banyak pula cerita yang menyebutkan bahwa Alas Purwo merupakan pelarian bagi raja-raja yang tidak percaya pada agama. Kerajaan Gaib Gunung Merapi. Gunung yang terkenal sebagai salah satu dari 10 gunung aktif paling berbahaya di dunia. Di balik kedahsyatannya, ada yang mempercayai bahwa Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh makhluk astral. Kerajaan yang dipimpin oleh Eyang Merapi ini juga dipercaya membantu kerajaan Mataram dalam menghancurkan sebagian bala tentara kerajaan Pajang dengan hujan abu vulkanik. Beberapa tempat yang diduga menjadi pusat kerajaan gaib ini adalah daerah batuan dan pasir yang terletak di bawah puncak gunung yang disebut dengan daerah Pasar Bubrah. Selain itu adalah Gunung Wutoh yang dipercaya sebagai pintu gerbang utama Keraton Merapi. Gunung Wutoh dijaga oleh Nyai Gandung Melati yang bertugas melindungi lingkungan di gunungnya, termasuk tanaman serta hewan.
Beberapa hutan yang dianggap angker adalah hutan Pato Alap-Alap yang disebut sebagai tempat pengembalaan ternak milik Keraton Merapi. Ada juga hutan Gamelan dan Bingungan, serta hutan Pijen dan Blumbang. Selain tempat angker Gunung Merapi, adalah hewan-hewan keramat yang dipercaya hewan peliharaan Eyang Merapi, seperti macan putih yang tinggal di hutan Blumbang, kuda yang tinggal di Pato Alap-Alap, dan beberapa hewan keramat lainnya. Kerajaan Gaib Paloh. Ada kerajaan gaib yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Diceritakan kerajaan ini dihuni oleh kaum Bunian dan dipimpin oleh Raden Sandi, yang diketahui memiliki ikatan darah dengan raja-raja terdahulu dari kerajaan Brunei dan kerajaan Sambas. Salah satu penjaga kawasan hutan konservasi di Sambas mengatakan kerajaan ini kerap muncul secara tiba-tiba di tengah hutan belantara, dan setelah dihampiri, kerajaan yang sangat megah ini lantas menghilang begitu saja. Beberapa peristiwa ganjil di Sambas, Kalimantan Barat juga sering dikaitkan dengan kerajaan Paloh. Banyak orang menyebutkan bahwa kerajaan ini dipercaya ada namun tidak nampak. Kerajaan Gaib Padang 12. Padang 12 adalah kawasan di daerah Ketapang, tepatnya Kecamatan Pendawangan dan Kecamatan Pesaguhan. Masyarakat menyebut penghuni kerajaan ini adalah sebutan orang Bunian atau orang kebenaran. Padang 12 juga merupakan nama yang diberikan masyarakat sekitar karena lokasi yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa aneh dan penuh misteri, hanya berada di area 12 km saja. Sama halnya dengan kerajaan Paloh, kerajaan Padang 12 juga memiliki berbagai cerita mistis yang telah beredar. Hampir semua mengatakan bahwa penghuni kerajaan ini adalah makhluk astral, baik yang mengganggu orang jahat dan membantu orang baik. Selain itu, cerita-cerita yang berkembang juga mengatakan bahwa orang Bunian atau orang kebenaran ini memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Kerajaan Gaib Masalembo. Perairan Masalembo berada di tengah-tengah Pulau Bawean, Kepulauan Tengah, dan Kota Majene. Di tempat ini sering terjadi pertemuan arus laut dengan angin kencang, sehingga menimbulkan tekanan hebat, yang keduanya menjadi penyebab angin tornado, badai, ataupun fenomena hurikan. Di wilayah perairan ini terkenal angker dan sudah menyebabkan banyak jatuh korban ribuan jiwa. Setidaknya 2 insiden kecelakaan tragis pertama terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 1981, yakni peristiwa tenggelamnya kapal laut Tampo Mas II dan kapal laut Senopati Nusantara pada 29 Desember tahun 2006 lalu. Setelah itu, menyusul tragedi kelam lainnya pada tanggal 1 Januari 2007, kecelakaan pesawat udara Adam Air 574. Kemudian hanya berselang beberapa bulan saja, terjadi lagi tenggelamnya kapal KM Fajar Mas di tanggal 27 Juli 2007. Anehnya, berselang 1 bulan, lagi-lagi terjadi musibah pada kapal sumber awal, tanggal 16 Agustus 2007, dan insiden yang terakhir terjadi pada kapal Trate Prima di tanggal 11 Januari 2009, masih berada di wilayah perairan yang sama, yakni segitiga Masalembo. Kerajaan Gaib Laut Selatan. Keberadaan Ratu Pantai Selatan dan kerajaannya adalah mitos, sehingga masa kini masih banyak diperbincangkan dan menuai kontroversi. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang penguasa kerajaan gaib di Pantai Selatan ini, dan yang paling populer adalah versi Ratu Nilakendra. Disebutkan kerajaan gaib di Pantai Selatan ini adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Nilakendra, yang merupakan permaisuri dari Prabu Siliwangi. Setelah kerajaan Pajajaran takluk oleh Kesultanan Banten, ia tak mau mengikuti jejak suaminya untuk percaya kepada Tuhan dan memilih lari dan menceburkan diri ke laut. Namun karena berilmu tinggi, ia tak mati. Ia malah melakukan ritual Mekso, sebuah ritual yang mengubah diri menjadi makhluk gaib. Kala itu Ratu Nilakendra sedang mengandung dan kemudian melahirkan 2 putri kembar yang bernama Nyi Nilamsari dan Nyi Rantamsari. Nyi Nilamsari menguasai pantai selatan Jawa bagian tengah dengan sebutan Nyi Roro Kidul, dan Nyi Rantamsari menguasai pantai utara Jawa dengan sebutan Dewi Lanjar. Kabarnya telah banyak hal-hal mistis yang dikaitkan dengan kerajaan gaib Laut Selatan ini, seperti pantangan menggunakan baju hijau di pantai selatan, atau penampakan ratu dengan kereta kencananya. Kemunculan sang ratu kerap ditemui di banyak tempat di Laut Selatan. Legenda juga menyebutkan tentang kesaktian para raja terdahulu yang didapatnya setelah menjadi budak bagi Ratu Laut Selatan. Kerajaan Jin Laut Aceh.
Diceritakan pada suatu zaman, Ratu Pantai Selatan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul ingin memperluas kekuasaannya dengan ekspansi ke wilayah pantai yang ada di Provinsi Sumatera, yaitu Aceh. Di lingkungan Istana Kerajaan Laut Selatan, mereka membahas rencana ekspansi itu dengan menyiapkan ribuan bala tentara. Semua pasukan sudah disiapkan untuk menggempur dan menaklukkan kerajaan yang dihuni oleh makhluk gaib di pantai Aceh. Dengan bala tentara yang disiapkan, mereka ngeluruk atau invasi ke kawasan pantai Aceh. Pertempuran pun pecah. Kedua kubu kerajaan makhluk halus itu terlibat peperangan yang dahsyat. Semua ilmu dikerahkan untuk saling perang. Tidak disangka, makhluk gaib penguasa pantai Aceh ternyata bersekutu dengan jin penguasa Laut Merah. Ribuan bala tentara jin dari Laut Merah pun ikut berperang melawan pasukan dari pantai selatan. Setelah pertempuran terjadi antara pasukan Nyi Roro Kidul melawan pasukan penguasa Laut Aceh yang dibantu dengan tentara jin Laut Merah, Ratu Pantai Selatan akhirnya terdesak, tersudut, dan akhirnya mereka pun mundur dari peperangan. Saat kembali ke istana kerajaan, Nyi Roro Kidul kemudian mengatakan kepada semua para menteri dan jajarannya, suatu ketika pasukan Laut Selatan akan kembali menggempur kawasan itu lagi. Kerajaan gaib di Laut Selatan menjadi sangat disegani oleh kalangan bangsa jin di dunia, sebab pasukan Laut Merah adalah tentara perang elit dan dikenal dengan kekuatannya yang dahsyat. Laut Selatan pun namanya semakin dikenal dan tersohor seantero dunia gaib, dan termasuk dalam 3 kerajaan gaib terbesar di dunia.